Aduh, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerah, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Karena anugerahmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Ya, Pak Andre. Ya. Udah cukup ya? Satu aja. Cukup, Pak Bambang? Are you happy? Oke, alright. Oke, selamat siang semuanya. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Ya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur pada siang hari ini kami masih boleh diberikan nafas kehidupan sehingga kami boleh ada di virtual Zoom ini. Tuhan itu tetap sama, tidak pernah berubah. Tuhan, siang hari ini kamu mau ikatkan hati kami mau ikatkan rasa percaya kami kepada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini dan kami semua percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada hadirat-Mu, kami merasakan itu melalui pemberitaan firman-Mu, melalui kesaksian yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Eti Simanjuntak. Kami rindu untuk mengisi hati-Mu, Tuhan. Bisa tolong dimatikan, Pak Karel, bisa dimatikan yang bocor. Ya, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui kesaksian dari hamba-Mu
Ibu Heti Simanjuntak, biarlah kesaksian ini memberikan kami hikmat roh pewahyuan, sehingga kami terus semakin lama semakin rindu, semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Kami rindu untuk mengisi hati-Mu Tuhan, karena kasih-Mu nyata buat setiap kami, dan pengurapan yang dari Tuhan, pengurapan dari Allah Roh Kudus buat setiap kami umat-Mu, agar setiap kami mempunyai hati seorang murid, hati seorang hamba yang mau ditegur untuk terus semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan segenap hati, dengan penuh antusias. Biarlah firman yang akan kami terima, biarlah kesaksian yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh Bu Heti akan mengajar setiap kami. Semua yang siap menerima firman-Mu, semua yang siap menerima kesaksian, boleh sama-sama katakan amin. Alright. Terima kasih semua bisa hadir hari ini, hari Kamis ya. Ya, saya mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan saya adalah Andre Wahyudi Broto, saya adalah tuan rumah di Kompak Siang. Kompak Siang ini dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai dari jam 1 siang. Ya, ya mundur-mundur dikit lah. Ya, ya semoga ada teman-teman yang tidak punya kegiatan boleh masuk di Kompak Siang ini ya. Ya, meeting ID sama passwordnya tetap sama kok, nggak berubah. Ya, kalau nggak ada emergency nggak berubah. Ya, itulah setiap saat kita ada ya, setiap Senin sampai Kamis ya. Saya dibantu oleh Pak Karel dari Surabaya dan Pak Bambang ya dari Malang. Ya, selamat yang baru datang ya. Ibu siapa yang baru datang nih? Helentina. Selamat siang Bu Helentina. Sama Pak Elvis dari Padang. Pak Elvis, ya Pak Elvis dari Padang. Selamat siang Padang. Bu Helentina dari mana? Padang juga kah? Dari Siantar. Pematang Siantar, Ibu Helentina, Medan. Pematang Siantar. Pematang Siantar. Oke. Right. Hari ini saya berbahagia sekali lah. Hari ini karena apa? Bu Heti Simanjuntak mau berbagi ya. Ternyata apa? Bu Heti ternyata lama di Malang. Ya, dibesarkan di Malang malah. Ya, ternyata nggak jauh dari rumah saya, dengan sekolahnya maksudnya. Dengan sekolah nggak jauh ya. Rumah saya di belakang sekolahnya Ibu Heti. Ya, Koryesu ya, SD, SMP, SMA itu di Koryesu di Celaket lah. Nah, jalan utamanya Celaket, saya gang 1, masuk gang. Ya, disitulah saya ada di situ. Ya, bersyukur Bu Heti bisa. Tadinya saya sudah nggak dapat saya. Siapa yang bisa ngisi narasumber nih? Untungnya ada Mama Ina. Mama Ina bantu saya. Ternyata ketemukanlah dengan Bu Heti. Ternyata sama-sama arek Malang. Oke, nggak nggak berlama-lama lagi lah ya. Jadi saya berpikir silakan perkenalkan Bu Heti dengan teman-teman saya ya. Yang tahu kan baru saya ini. Teman-teman kan belum tahu. Silakan siapa Bu Heti, besar di mana, apa kegiatannya sehari-harinya. Nah, silakan, monggo. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Saya akan memperkenalkan diriku. Namaku adalah Pendeta Heti Simanjuntak. Tinggal di Jakarta. Sudah berkeluarga, punya anak 3. Yang 2 sudah menikah, tinggal 1 masih kuliah. Dan saya adalah sebagai single parent moms. Nah,
Single Ya, apa? jadi Bisa diulang lagi? Single apa? single parent mom. Jadi sendiri. Suami saya sudah dipanggil Tuhan ke surga Oke, oke, oke. tahun 2011. Iya, iya, iya. Jadi saya sendiri mengurus anak-anak itu dari 2011 sampai sekarang. Wow, keren, men. Ya, wah ini Jadi sisi ini saya nggak dengerin malah. Oke, lanjut. Oke, bagi ah, teman-teman, ini adalah podcast interaksi. Jadi kalau ada teman-teman yang rindu untuk bertanya ya sesuatu apapun, buka mikrofonnya, boleh bertanya. Oke, lanjut, Bu Eti. saya bisa ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi saya percaya Roh Amin. Kudus menggerakkan Pak Andre melalui Bu Ina. Ini hanya spontanitas. Tadi pagi saya siap-siap mau ke rumah sakit, Iya, iya. ya, mau ke rumah sakit. Saya bilang, aduh, saya bilang Tuhan, apa iya? Karena di Jakarta kita nggak bisa prediksi macet apa tidaknya, belum lagi antri. Tapi puji Tuhan, saya bilang, kata Bu Ina nggak apa-apa, ayolah, tenang katanya gitu. Bahkan di rumah sakit juga Bu Ina udah jam segini gini, ayolah sebentar. Ya sudah, puji Tuhan, semua itulah karena kasih karunia Tuhan. Saya ingin menyaksikan begitu besar kasih karunia Allah terhadap saya. Amin. Ya, saya menikah di tahun 90 ya di Jakarta. Jadi waktu sedikit waktu saya kecil, saya kelas 4 SD sudah ditinggal oleh papa. Ya, jadi kami bersaudara 3, Bapak Ibu Saudara. Jadi kami semua mencar di bawah, kalau orang Batak itu tulang ya, paman ya. Kebetulan tulang asli. Jadi dibawalah saya ke Kota Malang supaya tujuannya supaya sekolah. Kalau di kampung itu nanti manja nggak sekolah gitu kira-kira. Dengan berjalannya waktu Di kampung mana saya itu? Di kampung mana maksudnya? dari Medan. Oh, oke, oke, dari Medan. Oke. Ya, dari Medan, saya dibawa masih kecil kelas 4 SD. Bapak Ibu Saudara, saya dibentuk dengan keluarga yang agak sedikit feodal ya, Belanda-Belanda lah gitu ya. Tapi apapun apa ya, saat itu saya tidak berpikir, yang penting saya sekolah bermain. Ya kan? Oke. Sekolah bermain. Nah, eh, tempat saya itu ya menyenangkan buat saya ketika saya kecil ya. Bisa makan yang tidak kita pernah rasakan, naik mobil, kita harus naik mobil, begitulah kita. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ketika mulai SMP, pernah saya berontak. Ya, berontak Bapak Ibu Saudara, saya pengen nyari ibu saya, walaupun ibu saya itu setiap tahun itu datang. Tapi yang artinya saya berontak pengen kumpul gitu loh ya, bersama dengan adik-adikku. Adik-adikku juga di Malang ya, jadi kami berdua di Malang. Yang satu di Jakarta. Jadi kami berpisah bertiga nih. Nah, itu ketika saya kelas 3 SMP berontak lah gitu ya. Berontak pengen kabur tapi nggak bisa bagaimana, tapi berontaknya yang positif. Pengen mencari jati diri, siapa sih sesungguhnya orang tua saya, kan begitu kira-kira. Oh, Nah, tapi dengan apa namanya dukungan keluarga, kalau memang pengen ketemu mama dipanggil datang, begitulah. Jadi saya berontak itu nggak sampai terjatuh ke dalam apa ya, yang hal-hal yang ini, tidak, masih bisa dipantau karena mereka om saya itu memang orang yang keras ya. Bahkan om saya itu mempunyai yayasan Kristen di Malang, terkenal. Om saya juga kepala catatan sipil. Tapi saya di sekolah yang di Katolik, yang artinya supaya anak ini mengerti gitu loh, lebih apa ya, lebih bagus lah tujuannya gitu. Nah, ketika saya udah SMP, dilanjut lagi SMA. Tadinya saya pengen SPG. Saya pengen jadi guru loh, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Tapi om saya bilang harus SMA, harus kuliah. Gitu saya pemahaman. Ya, dengan berjalannya waktu saya tamatkan SMA, akhirnya saya mengambil karena opung saya pendeta ya, opung saya itu pendeta. Saya pengen pendeta.
cita-cita itu saya pendeta. Makanya dibilang masa masuk SPG jadi pendeta. Nah, waktu itu nalarnya tidak begitu Nggak nyambung. begitu mengerti, paham. Nah, ketika saya udah SMA, ya aku mau jadi pendeta. Gitu. Jadi masuklah aku sekolah teologi yang di Lawang, tapi hanya 1 semester. Kenapa? Karena adikku waktu itu sudah mau lulus SMA. Dia kalau anak adikku SMA-nya di Waing, ya, Waing. Oh, yang terkenal. Nah, akhirnya Ya. Malang juga. Akhirnya udahlah Gelintung. Kak kalau Di Gelintung. Di Iya. Gelintung. Waing. Kalau sudah tamat sekolah Kak, ya Mbok ya kita ke Jakarta, katanya gitu. Wis kakak kerja aja nyambut gawe biar kita bisa ngumpul gitu loh. Karena orang tua gitu lah Ya. kan. Sebentar, Ya sudahlah. sebentar Bu Eti. Ya, Saya pengen anak muda, yaitu remaja, cantik lagi dari Koryesu. Apa yang menyebabkan pikiran jarang loh anak muda cantik lagi Koryesu putih ijo-ijo mau masuk sekolah pendeta. Apa yang menyebabkan aneh gitu loh. Jadi saat itu pasti aneh. Arek Malang lagi kan. Sekolah pendeta apa yang menyebabkan tergerak itu? Silakan. waktu saya jadi pendeta itu pengen waktu saya waktu saya sekolah minggu ya di GPIB sekolah saya kan gereja saya kan GPIB Immanuel Malang itu kan. Itu kan pendetanya orang Inggris. Oke. Dia bilang begini sama saya, kamu itu punya talenta loh, karena saya waktu dulu nggak disuruh nyanyi gitu aja gitu ya. Pokoknya selalu nyanyi disuruh bersihin gereja ya manu tuh aja gitu, orang Inggris dia. Terus dia bilang sama saya, ya nanti kalau kamu udah lulus sekolah kamu jadi pendeta aja ya, gitu ya. Waktu itu dibilang saya pendeta terpikirkan, tapi yang membuat saya juga jadi termotivasi jadi pendeta dari Romo. Ya, Romo saya ini, Romo Ende namanya di sekolah Katolik itu dia bilang sama saya. Romo Kalau di Koryesu ya? Koryesu. Ya, Oke. Iya orang NTT, orang Timor, paling sayang sama saya. Jadi setiap ada tugas itu saya nulis di papan tulis. Terus kalau ada tugas misa, saya menggiring anak-anak satu sekolahan itu kan di sekolahan Katolik itu nggak Kristen semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, Muslim juga banyak. Campuran. Muslim yang maju-maju pola pikirnya itu dimasukkan. Itu. Jadi saya jalanin itu, dia bilang sama saya, Hetty, suatu saat kamu akan ke Vatikan. Puji Tuhan, bener ya. Ke Vatikan. Betul juga ya. Gak mungkin kalau saya nanti di sisi lain saya jadi pendeta. Kalau Vatikan nanti biarawati kan begitu mindsetnya. Ya sudah, jalannya luluslah saya. Saya ingat itu dia bilang suatu saat kamu akan menginjak Vatikan. Gitu. Nah, udah saya sekolah di Malang sampai hanya 1 semester karena situasi dan kondisi. Aku juga pengen kumpul dengan adik-adikku kerja. Aku berangkatlah ke Jakarta tanpa istilahnya doa restu lah ya dari om saya karena saya pengen menyelesaikan kuliah. Tapi saya yakin dan percaya karena doa saya memang kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan kami sudah terpisah dari kecil. Aduh jadi pengen nangis ini. Ya, kami sudah ditinggal papa dari kecil, terpisah. Memang dididik orang yang tepat, tapi kami tidak merasakan kasih sayang orang tua tunggal ya, pure gitu ya. Jadi saya sebagai anak tertua, saya bilang ya udahlah Dek, nanti kakak ke Jakarta. Berangkatlah saya ke Jakarta, di mana om saya itu punya proyek ya. Saya coba-coba, dia bilang, dia marah sama saya, kenapa kau tinggalkan Malang? Udah kau sekolah teologi ya enggak, balik lagi. Enggak, saya mau kerja. Saya pengen kumpul sama adik-adik saya. Karena adik saya yang paling kecil di Jakarta juga. Dia tinggal di Setiabudi. Ikut tulang aku juga. Ya kami bertiga sementara mamaku masih di Medan. Jadi berjalannya waktu saya kerja lah di situ, bekerja, adikku lulus. Kerja apa itu? SMA, ya? SMA kerja apa tuh waktu itu? Saya kerja di bagian kontraktor. Oke. Di perusahaan kontraktor om saya itu punya proyek ya. Oke. Nah,
Jadi saya tidak di kantor, saya ke lapangan, Bapak Ibu Saudara yang tidak ada pengalaman, saya langsung ke lapangan membuat SP ya, laporan harian gitu ya, langsung ke proyek-proyek itu saya diajarin sama tulangku juga dipantau gitu ya. Dengan berjalannya waktu 3 tahun ya, 1 tahun saya kerja, saya sudah bisa ngontrak rumah di daerah Rawamangun. Adikku pun sudah bekerja di Kramayuda Mitsubishi. Wow. Nah, adikku waktu itu masih STM di Pemuda. Akhirnya aku beranikan diri, minta izin sama tulangku. Adikku pengen ku ambil karena kami sudah bisa. Kami pengen ngumpul. Itulah, kami ngumpul lah bertiga. Ketika kami berkumpul dengan bertiga ini, kami selalu memuji Tuhan dan menyembah. Kami selalu bikin puji-pujian. Adikku memang kami basicnya pada bisa main musik. Jadi karena kami dilatih dari kecil di keluarga juga, bangun pagi harus berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Bahkan di meja makan pun sebelum makan kita berdoa juga. Bahkan setelah setelah selesai makan, berdoa baca firman Tuhan 1 ayat keliling. Jadi itu sudah tertanam di pikiran. Jadi itu kami lakukan, kami bertiga, gitu ya. Kami bertiga dengan berjalannya waktu kerja-kerja gitu, kami bisa menabung. Kita kami ngobrol bertiga, bagaimana kalau mama kita ajak ke Jakarta. Jadi kami ajaklah orang tua kami yang hidup sendiri, jualan ya di Pasar Sambo Medan itu, kami bawalah ke Jakarta. Saya di Jakarta itu tahun 86, lulus saya sekolah tahun 86 ya, SMA 86. Saya langsung ke Jakarta, saya kerja. Nah, 1-2 tahun kemudian kami bawalah orang tua kami. Mama saya itu karena ada basic jualan, dia carilah rumah yang dekat-dekat yang banyak orang Batak. Nah, itulah dimodalilah mama kami, jualanlah mama kami di situ, kami bisa berkumpul lah. Jadi rasanya sukacita itu yang perlu saya garis bawahi. Kami ada memang ditampung dengan orang tepat. Tapi itu semua karena kasih karunia Allah, kami bisa hidup. Masa kami bisa bertahan. Karena 3 keluarga yang mendidik kami tentu beda karakter. Ya, karena tidak dididik satu orang tua. Beda-beda karakter. Tapi kami bertiga masih dikasih kesempatan Tuhan untuk bergabung. Disitulah kami bergandeng tangan. Saya sebagai anak besar, kurangkul adik-adikku bilang, Tuhan Yesus, kami sudah nggak punya apa-apa. Tuhan Yesus kalau inginkan Engkau, orang tua kami berkumpul bersatu kembali, kami tidak mau keluarga kami tahu, tapi kami sudah bertanggung jawab untuk orang tua kami. Supaya kami bisa membawa orang tua kami ke Jakarta. Pulanglah adikku yang nomor 3 udah kerja, dia di proyek di Padang. Ya, dia pulang tiba-tiba tanpa ngomong, dibawalah mama saya ini ke Jakarta. Bukan dibawa sendiri, dibawa juga 2 ponakan yang kami tidak kenal. Yaitu anak dari adiknya papa saya. Tidak kenal, tidak ada komunikasi. Ya, nah, sebentar. Sebelum terlalu jauh ya. Saya masih teringat ya. Waktu Romo dari NTT bilang sama Hetty waktu anak SMA Koryesu cantik pakai hijau putih, sama Romo dari pendeta dari Inggris, dia bilang kamu jadi pendeta. Romo NTT, kamu suatu saat akan pergi ke Roma. Yang ada di pikiran Hetty waktu itu, wah saya jadi suster dong. Nah, dengan berjalannya waktu sekian lama sampai di Jakarta, kerja di lapangan dan segala tetek bengeknya, apa yang terpikir waktu ada nubuatan seperti itu? Makasih, silakan. Di hati lubuk hati saya masih ada terngiang-ngiang, aku harus jadi pendeta. Apapun aku harus pendeta. Karena waktu, situasi, dan kondisi. Hati kecilku aku jadi pendeta. Kerja itu karena kebutuhan supaya kami dapat berkumpul mempersatukan orang tua. Nah, setelah itu ya berjalannya waktu,
Jadi berjalannya waktu karena kondisi apa ya, di kantor saya itu om saya juga punya salon Bapak Ibu. Jadi kadang kalau dilihat perjalanan kehidupan saya itu unik. Iya, iya. Nah, saya sambil dari lapangan tugas, lah saya ke bawah disuruh bantuin karena saya juga bisa. Waktu di Malang itu saya sudah potongin rambut orang. Jadi satu Wow. orang tuh 2.000 perak. Zamannya dulu kan Oh iya, udah iya, iya. banyak itu kan. Tahun Nah, itulah. 80-an, Nah, tahun 80-an ya betul. Ya, ya, jadi udah ya. gitu. Jadi akhirnya aku sekolah dalam hatiku salon ini juga nggak salah ilmu gitu ya. Nah, sudah sambil berjalan di situ, saya bilang sama adik saya yang nomor 2, udahlah ya, aku mau sekolah, mau lanjut lagi sekolah teologiku. Bilang sama mamaku, ya udahlah supaya ada ganti supaya ada ganti opungmu Opung, ya, artinya opung, ya, opung tuh ya, kakek. ya, ya, ya. Akhirnya saya lanjutlah kuliah. Nah, dengan perjalanannya kuliah ya, kuliah saya berkenalanlah seorang pemuda Wah, ganteng. oh ya. Sebelumnya itu saya punya kenalan yang ganteng orang Ambon di Jawa sana. Wes Oke. karena situasi dan kondisi omku juga nggak merestui ya wes pegatan wae, pegatan baik-baik ya. Ya, ya. Oke. 5 tahun ya baik beliau. Nah, kenalanlah seorang pemuda Batak. Tapi di doa adik-adik saya ini, kalau kami berdoa, ibu saya bilang begini, saya akan ada ibu saya, Tuhan, anakku ini jauh dari aku, baru bertemu. Jadi doanya itu berikan mereka jodoh yang bisa membimbing mereka. Nah, itu selalu kami doa. Jadi berjalannya waktu saya sekolah, sambil saya saya sekolah teologi ya, luluslah saya dapat jodoh lah, menikah. Mama saya udah menikah lah kalau sudah ada teman gitu ya. Akhirnya kami menikah lah. Ketika menikah, Tahun berapa itu? saya menikah tahun 90 Oke. ya. Menikah tahun 90. Menikah, saya lihat beliau itu karena kami ketemu di Rawamangun, saya kan kerja di Jalan Pemuda dekat IKIP. Beliau kuliah di IKIP. Sekarang UNJ ya. Jadi langsung saat itu nggak langsung menikah ya, udah menikah tidak. Saya masih harus proses melihat karena bisa nggak sih orang laki-laki menerima keadaan kami gitu kan. Oke. Saudara kaya, ya saudara lah yang kaya kan begitu. Tapi kami ingin seseorang adik-adikku biar bisa menerima adikku apa adanya kan, menerima apa adanya mamaku gitu kan. Jadi saya bilang mamaku seorang sendiri, seorang janda, bagaimana kalau mau ya mau gitu ya kan. Saya punya prinsip seperti itu. Ya, dengan berjalannya waktu dia bilang ya mau gitulah. Jadi kami menikahlah ya. Menikah, setelah menikah ya Bapak Ibu Saudara 7 tahun suami saya itu anfal waktu dia kan sambil kuliah sambil ngajar. Ya. Dia sudah jadi guru SD PNS, diangkat dia jadi murni, dia lulus PNS. Tapi untuk mengambil ini lagi dia kuliah lah, ujian lagi dia tahun berikutnya dia masuk di IKIP. Gitu. Jadi waktu kami hamil dia sambil kuliah. Saya pun sambil kuliah. Ya. Dengan berjalannya waktu pernikahan saya 7 bulan beliau sakit. Ya, beliau sakit. Divonis ada kolik ginjal 11 cm dari ginjal. Saat itu di rumah sakit kan pakai askes Bapak Ibu Saudara. Dia bilang orang-orang kalau nggak dioperasi, nggak punya anak lah, begini ya. Tapi saya kepada Tuhan, saya hanya tidak pernah, saya tipikalnya orang yang tidak mau bercerita memang ya. Aku melihat orangnya kalau bercerita. Aku lebih senang bercerita itu kepada anak laki-laki daripada ke perempuan. Nah, saya bilang ya sudahlah kalau mau jalannya operasi zaman itu belum ada laser ya.
Saya konsultasi dengan dokter di Cipto, dia bilang, jangan dengerin omongan orang, justru dioperasi baru bisa punya anak, gitu ya, nggak apa-apa kok, gitu. Akhirnya dioperasi lah, dioperasi. Dengan berjalannya waktu saya hamil, punya anak 1, suami saya itu bolak-balik rumah sakit, sampai punya anak 2 juga bolak-balik rumah sakit. Nah, ditanya sakitnya apa gitu ya, ya dia bilang banyak kurang minum lah, apalah gitu. Nah, sampai saya punya anak kedua, punya anak kedua dia sehat gitu ya, diperiksa ke dokter sehat. Dia anak saya yang kedua ini kan satu dan kedua ini kan dekat ya Pak. Nah, dia bilang dia berdoa, kami sering berdoa, nyanyi berdoa. Dia selalu berdoa, mas terngiang-ngiang di kuping saya. Tuhan, dia bilang, kalau Tuhan izinkan saya hidup di dunia ini, berikanlah saya seorang anak laki-laki. Itu Bapak Saudara itu 6 tahun ya, bergumul kami 6 tahun ya. Ya sudahlah, aku bilang kalau Tuhan sudah kasih 2 lah sama aja. Itu yang diberikan Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan Tuhan. Karena saya sudah tahu firman Tuhan di situ. Ya, mulai. Jadi hanya penyerahan diri aja. Udah, biarlah kita jangan paksakan kemauan kita kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami juga bisa hidup seperti ini karena kasih anugerah Tuhan. Saya bilang sama suami saya begitu. Jadi beliau makin mengerti walaupun omongan orang, kalau orang Batak gak punya laki, wah macam-macam lah itu. Tapi saya fokus kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kelas 4 SD merantau sampai saya hidup ini, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan aku sampai jatuh, tergeletak. Amin. Nah, udah 6 tahun lupa. Memasuki ke tahun ke-11 ya. Dia sudah mulai sakit ya, sakitnya sudah semakin parah. Masih bisa bolak-balik. Untunglah, bersyukurlah, puji Tuhan, pasti pakai askes ya. Askes. Saya juga sekolah. Di samping itu saya sekolah teologi, saya juga buka salon. Buka usaha salon untuk memperjuangkan hidup di kota Jakarta. Ya, kalau ibu saya sama adik saya sudah aman lah ya kan, karena kita sudah berpisah gitu, berpisah tempat. Nah, ketika memasuki tahun ini ke-11 saya hamil, tapi saya nggak ngomong sama suami. Ya udahlah, kalau memang ini anugerah Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjawab. Kalaupun ya saya tetap bersyukur. Nah, pada bulan ketiga saya periksa sendiri, Bapak Ibu Saudara, saya ke Fatmawati. Ternyata saya sudah hamil 2 bulan, sementara saya 2 bulan ya. Saya 2 bulan. Saya ketika saya di Fatmawati itu dibilang saya sudah hamil, saya nggak pandang orang di situ, Bapak. Saya langsung mengangkat tangan. Saya angkat tangan lebar-lebar saya itu di bagian kebidanan itu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan, Kau jawab doa-doa kami, doa suamiku, doa mertuaku, doa semua yang menghujat saya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Setiap saya berdoa, saya ulas perut saya. Tuhan, janin yang di dalam perutku ini adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya dia adalah seorang laki-laki. Itulah Bapak Ibu Saudara. Jalannya waktu, tibalah waktunya saya melahirkan. Mama saya sudah datang, adik saya sudah datang. Bapak Ibu Saudara, kalau kami bertiga ini dicubit 1 pasti dirasakan. Jadi suka senang, kami suka nggak bisa ya, harus sama-sama gitu, nggak bisa. Nah, saya didampingi di Fatmawati. Terus saya bilang, pengen dokter bisa nggak suami saya mendampingi saya? Gitu kan. Oh boleh. Dia nggak mau karena mungkin dia takut perempuan begitu, dia takut rumah sakit juga, dia trauma juga rumah sakit.
Saya panggil sama dia. Bilang, sinilah, aku bilang. Ada hadiah yang Tuhan. Karena saya sudah USG, tapi saya nggak kasih tahu sama beliau. Sinilah, doakanlah. Sudah waktunya. Saya sudah pembukaan 8, udah nggak bisa turun lagi. Saya bilang, pegang kepala saya. Gitu loh. Jadi pegang kepala saya. Saya pas dia pegang saya berdoa. Mengucap syukur sama Tuhan bahwa yang akan lahir ini adalah anak laki-laki. Amin. Ya, lahirlah. Dokternya bilang, dokternya waktu itu Stefanus ya, orang Katolik ya Pak ya, Cina. Puji Tuhan, anak yang kan aku suka sharing sama dia kalau periksa. Puji Tuhan, doanya terjawab. Sampai dokter tuh peluk saya ya. Suami saya langsung ngomong begini, terima kasih Tuhan sudah ada pengganti saya ketika saya dipanggil Tuhan. Nah, tapi di situ saya tidak ada patah kecil hati, cuma saya berjiwa besar. Terima kasih. Aku bilang nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita harus berjuang. Kau minta anak laki-laki, kita harus perjuangkan bagaimana cara untuk membesarkannya. Nah itu jalannya waktu dia. Ngomong-ngomong, Bu Eti ini dari keluarga ini yang tertua kah? Iya, saya paling tertua. Saya 3 bersaudara. No wonder you the way you treat your sister. Wah, saya pikir nih. Wah, ini pasti saya tertua. perempuan. Jadi, saya perempuan sendiri, laki-laki 2. Iya. Jadi sebelum lanjut ya, Bu Eti ini paling tua. Kelihatannya saya perhatikan dari sekolah, dari lulus sekolah di Lawang, lari ke Jakarta, kerja di lapangan. Sepertinya nggak pernah ada masalah. Apa benar nggak ada masalah? Coba kalau tanpa Tuhan itu nggak bisa hidup sampai sekarang, Pak. Iya. Tapi dengan ada masalah itu kita diproses oleh Tuhan. Amin. Menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Yes. Kita dipatri, Pak. Nggak enak, Pak, sakit. Waktu mendapat masalah, pasti ada kecil, setengah besar, dan besar. Waktu mendapat besar tuh, pernah nggak ada terpikir rasa dari Bu Eti? Saya sudah dekat dengan Tuhan. Saya selalu jaga relasi dengan Tuhan. Saya selalu baca Alkitab. Kenapa masalah itu datang pada saya? Harusnya masalah datang pada si itu loh. Yang nggak kenal Tuhan loh. Saya kan kenal Tuhan. Adakah pikiran seperti itu? Silakan. Tidak. Saya hanya minta sama Tuhan. Tuhan, kami dari kecil, itu doa saya. Kami dari kecil terpisah. Tuhan izinkan jangan panggil dulu suamiku. Gitu. Itu aja, jangan panggil suamiku gitu. Karena sosok suamiku ini orang yang baik, bertanggung jawab ya. Semua adik-adikku dibentuk karakternya juga ya. Kembalilah kami keluarga yang yang ada sukacita bersama dengan mamaku. Jadi aku tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak. Karena aku tahu, karena kami bisa hidup itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Itu yang ada selalu. Nggak pernah aku bersungut-sungut, tidak. Putus asa pun tidak. Tapi karena aku merasakan dari kecil, oh iya ya, dengan ketemu dengan Romo, dengan Pendeta Mary, kamu menjadi orang besar nantinya. Kamu menjadi berkat bagi orang lain nantinya. Jadi itu yang saya pegang. Nah, itu saya merasakan pribadi ketika saya berkomunikasi pribadi dengan Tuhan. Selalu saya katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku tidak minta kekayaan, Pak. Tapi aku minta kesehatan. Kesehatan itu saya minta. Kesehatan supaya saya bisa bersama dengan anak-anak. Karena saya di dalam doa saya, Tuhan, bukan berkeluh kesah seperti Ayub ya, bukan kita memarahi Tuhan, tidak. Tuhan, aku ingat itu di Ayub 4:2. Tuhan, Engkau berikan aku kekuatan supaya apa yang kualami jangan dialami anakku. Yang artinya kami terpisah supaya anak-anakku yang 3 ini tidak terpisah gitu loh, supaya kami bisa berkumpul dengan mamaku, dengan adik-adikku gitu ya. Nah, ini
puji Tuhan, sampai sekarang kami 3 berkakak beradik ya. Anaknya mamaku tuh 3, cucunya 3, jadi 9 cucunya. Jadi Oh. kami ini tidak ada perselisihan sampai sekarang. Karena apa? Karena kami di Yeremia 17 ayat 7 itu ya. Dia yang dikatakan itu apa? Coba dibaca Yeremia itu. Aku punya ayat kekuatanku ini Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang ya. menaruh harapannya pada Tuhan. Ya toh? Dan yang 8 juga, Pak. Ia akan seperti Akan pohon seperti- yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, inilah moto saya. Inilah pegangan Amin. hidup saya. Jadi saya selalu mengandalkan Tuhan. Iya. Karena bagaimanapun nyata pertolongan hidup itu. Kami aja dipelihara ya. Sehat, diberikan itu suatu anugerah Tuhan. Ya. Ada hubungannya tadi yang Bu Eti bilang kan, Ayub 42. 42 ayat 2. Apa itu 42 ayat 2? Ini ayat andalan saya. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu punya Yes. rencana. Yes. Betul. Amin. Itu yang saya juga alami itu. Oke, alright. Lanjut. Ngomong-ngomong ada teman-teman yang mau nanya nggak nih? Nggak ada yang buka mikrofon? Sayang nih loh. Bu Eti ini mahal ini. Untuk datangkan ini saya puasa 40 hari 40 malam. Nggak ada yang buka mikrofon nih, Pak Bambang, Pak Karel. Diam-diam aja. Atau Bu Ana, Bu Tagalung, Bu Eva. Karena beliau tuh sahabat saya, jadi saya nggak perlu bertanya lagi, Pak. Oh, oke. Bu Rustin, Iya. ada mungkin mau ditanyakan, Bu Rustin, boleh? Saya terus ini. Semuanya pada tidur semua ini. Pas dulu. Ya, oke, lanjut, Bu Eti. Ya, itu saya seperti Ayub ya. Jadi tidak pernah saya kenapa Tuhan begini Tuhan, enggak. Karena saya sudah berjalan di dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan. Iya. Gitu ya. Dan didukung juga dengan keluarga, adik-adik. Jadi kami jadi menyatu gitu loh. Erat, kuat, nggak bisa terpisahkan gitu. Nah, ya sudah lahir anak saya yang cowok ini ya kan 12 tahun jaraknya, Pak. Tentu di dalam 12 tahun itu kan perlu proses. Yes. Nah, proses itu disitulah kita dibentuk oleh Tuhan. Aku bilang maulah Tuhan, bukan mauku gitu loh. Nah, sehingga aku kuat menghadapi suamiku. Saya selalu setia. Kalau dia dirawat di rumah sakit sebentar aja boleh saya tinggalkan, Pak. Oke. Gitu. Dengan berjalannya waktu, lahirlah anak saya. Anak saya besar, tumbuh kembangnya. Tuhan kasih kesehatan lagi sama suami saya. Ya, sehat, nggak pernah dirawat gitu ya, sehat-sehat. Nah, masuklah dia kelas 1, mau naiklah dia kelas 2 SD. Pas mau naik-naikan itu, ada seminar di Puncak, Bapak Ibu Saudara, tentang narkoba, karena dia memang basicnya di narkoba dan juga dia pintar berbahasa Inggris, kan sastra Inggris. Nah, dia Bu Eti, dia memang 5 menit lagi ya, silakan lanjut. Ya. 5 menit lagi. Ya, jadi
Setelah itu dia pergi, saya semua persiapkan Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengingat mencontoh apa yang dibikin tante saya di Malang itu kalau suaminya kerja harus disiapkan apa-apa. Jadi saya siapkan baju, sepatu, kaos kaki, kaos dalam, semua itu lengkap di tempat tidur. Jadi kalau beliau sudah mandi tinggal pakai sama atribut-atributnya itu. Itu salah satu yang saya praktekkan sampai berkeluarga. Nah, lahir anak saya kelas 2. Dia di puncak, tiba-tiba saya dapat telepon Bapak Ibu Saudara. Suami saya lagi habis dia kan pembicara tentang seminar bahaya narkoba, dia jatuh. Dibawalah ke rumah sakit Tugu yang di puncak. Adik saya udah ditelepon juga ya, saya dijemput adik saya ke sini, kami langsung ke puncak. Saat itu juga dibawalah ke Fatmawati. Ya, Bapak Ibu Saudara, di rumah sakit Fatmawati dirawat, masuk darah 4 kantong karena HB-nya sudah 3,6. Secara manusia sudah nggak hidup. Dokter sudah angkat tangan. Iya. Banget. Udah puncak kayak kapas. Dokter bilang kami sudah angkat tangan. Tapi aku ingat kata Romo sama pendeta Mary ini, segala sesuatunya ada waktu Tuhan. Yes. Saya doakan, Tuhan Kau mengajarkan aku waktu ketika aku sekolah, segala sesuatunya waktu Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan mau ngambil suami saya, Tuhan yang punya hak. Penyerahan diri saya, karena saya sudah nggak kuat. Ya, 8 tahun berjalannya waktu itu ya. Banyak orang bilang kamu kuat banget sih ngurusin suami, tapi saya tetap bertegang teguh. Itu adalah tulang rusuk yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, dia anfal ya, dibawa ke Penang untuk mengetahui semua kerjasama keluarga, dibawa ke Penang. Ternyata di Penang ada di sebelah kanan itu ada batu ginjal itu 13 cm, sudah mengelilingi ya. Sementara ginjal sebelah kiri itu hanya 30%. Ya, terus dokternya bilang ini harus diambil. Terus dampak karena diambil bagaimana? Nanti kalau diambil sementara sini 30, nggak mungkin berfungsi lagi kan? Oh iya, harus cuci darah 3 kali seminggu. Bapak Ibu Saudara, apa yang suamiku bilang? Dok, saya diciptakan Tuhan utuh, saya akan kembali utuh. Amin. Di situ saya merasa, oh luar biasa Tuhan. Saya kalau cuci darah, anak saya nanti akan sakit, istri saya akan sakit dan tidak makan. Itu benar-benar dia bilang, saya diciptakan utuh. Sedikit pun tubuh saya jangan diapa-apain. Saya akan kembali kepada Bapa utuh. Kepada Sang Pencipta. Oke. Disitulah saya bersujud kepada Tuhan, sudah nggak kuat, aku dipeluk sama suster-suster. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan ambil. Tapi jangan di kota, di Penang ini. Kami sudah pulanglah kami ke Jakarta, ya karena sudah masuk darah, HB-nya sudah 10, bisa pulang. Oh, 10 dia minta, ya. Dia kumpul keluarga semua, bagaimana baiknya, gitu ya. Di saat itu Desember itu kami sudah latihan loh Bapak. Kami sering kesaksian di gereja. Kami keluarga, satu main keyboard, satu main suling, satu main gendang, ya. Setiap minggu kami kesaksian di gereja. Malam 24 dia udah di rumah sakit, dia bilang, dokter saya mau izin pulang. Kami mau nyanyi di gereja. Apa Bapak kuat? Itu karena kami memang sudah berlatih untuk kesaksian malam Natal. Pulanglah kami, ya kami ke gereja Bapak Ibu Saudara. Orang gereja sampai bilang, ih luar biasa banget orang ini ya. Itu kami bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya. 2 menit lagi. Ya, dengan itu sudah pulang sampai di rumah pagi-pagi dia sudah kayak ayam dipotong gitu loh. Gimana sih ayam dipotong mati enggak gitu, udah kejang-kejang. Tanggal 25.
25 saya bawa ke rumah sakit, singkat cerita, sampai rumah sakit, masuk darah lagi, kan begitu, masuk darah, 2 kantong dia. Nah, tanggal 31 Bapak Ibu Saudara, dia minta pulang ke kampung. Nah, tanggal 30 ke kampung kita berembuk gitu ya. Gimana tiket gak ada, usaha adanya Garuda hanya untuk 3 orang. Saya bilang ya sudahlah, permintaan dia harus ke kampung. Pulanglah kami malam tahun baru sama anakku yang si bungsu naik Garuda. Laki itu. Sampai di sana masih bisa dia tahun baruan. Terus tapi aku sudah ada firasat, aku bilang anak-anak udah datang ke Siantar. Ya. Ke Siantar. Udah. Akhirnya disitulah mama saya juga udah datang, adik saya juga datang nyusul saya ke Medan gitu, ke Siantar gitu loh. Udah kumpul-kumpul, masih bisa dia bertahan. Tanggal 5 lah dia anfal. Tanggal 5 dia anfal, wah, kita bawa ke rumah sakit Harapan ya, kalau nggak salah ke Siantar sana. Terus dia bisa lagi sehat lagi, dia minta pulang, dia minta perjamuan kudus. Puji Tuhan. Saya telepon gereja dari Jakarta karena di Siantar saya nggak begitu kenal. Dari Siantar lah telepon. Diuruslah perjamuan kudus lah dibikin. Habis perjamuan kudus, malamnya masuklah rumah sakit Harapan. Karena sudah keluar semua dari hidung, darah, kuping ya. Jadi karena di sana nggak ada ruang ICU, masuklah di rumah sakit tentara. Itu berjalan semua Bapak Ibu Saudara, saya tidak punya uang, tidak punya apa, tapi bisa Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa yang saya tidak kenal untuk membantu kami di Siantar itu. Masuklah di rumah sakit tentara selama 15 sampai Eporus, pimpinan gereja GKPS itu setiap hari datang untuk mendoakan untuk penyerahan diri. Apa dia bilang? Hatimu sangat mulia sebagai istri. Amin. Anak-anak saya udah ngumpul semua di situ, dia bilang, mari kita masuk, kita doakan. Mana yang terbaik? Itu hari terakhir Eporus datang hari Minggu. Bawalah pulang. Kami udah berdoa, ya. Anak-anak saya juga berdoa. Tapi yang paling nggak terima yang kecil ini, bawa Bapak ke Fatmawati, rumah sakit Fatmawati tempat Papa. Selalu yang terngiang di pikirannya ya. Yang laki-laki itu ya? Yang laki, jangan di sini nggak boleh Papa nanti mati gitu, saya nggak mau Papa mati gitu ya. Udah datang sampai rambut saya dijambak-jambakin, udah kami bawa pulang. Saya bawa kami pulang, sudah pagi-pagi dimandiin sama anak saya karena anak saya adalah basic perawat ya, dia infus sendiri, masih bisa masuk infus, tapi sudah nggak mau dia bicara. Nah pada jam 3 diminta dimandiin, saya dimandiin sama anak saya, masih mandiin. Kita dikumpul. Waktu sikat gigi itu tangan anak saya itu digigit. Terus tangan saya dipegang. Yang kenceng banget. Masih dia bisa ngomong loh, HB udah kuat udah pucat banget udah. Masih dia bilang, dia bilang, Mah, urus dirimu baik-baik. Anak ini harus kuliah, tiga-tiganya harus sarjana. Harus orang yang berhasil. Pasti Tuhan sanggup. Ada simpanan Papa. Ada rumah, ada BTN, ada tanah. Kalau nanti buat kuliah anak, jual tanah itu. Tapi kalau rumah jangan dijual. Bapak Ibu Saudara, ketika dia bicara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mana yang terbaik, berikanlah. Gitu. Kami udah capek. Gitu. Saya udah capek juga Bapak Ibu Saudara. Anak-anak saya juga sampai nggak kuliah, berhenti kerja ya. Nah, jam 8 pagi anak saya bilang, Mah, karena dia tahu basic perawat kan, Mah, deketin Papa udah nggak mau lagi, udah nggak lama ini Pak Ma, katanya. Saya beranikan diri ya, semua udah banyak orang sekampung, anak saya berempat, saya peluk mereka, ayo pegangan Papa, berserah diri kepada Tuhan. Aku bilang, Tuhan kalau memang sudah waktunya Bapak, Tuhan ambillah. Kami sudah siap. Tapi kami berikan kesehatan supaya kami bisa kembali
ke Jakarta tanpa utang. Itu. Nah, sudah meninggal. Meninggal, yang lucunya di kampung ini harusnya kalau saya bilang tuh di situ meninggal maunya dimakamkan ya Pak, karena kami sudah lelah. Ternyata ya kita nggak bisa, adat Batak ya, padahal masih muda, belum anak ada yang kawin. Itu meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Tiap hari kita kasih makan orang Pak, tiap malam harus motong babi, ya. Tapi saya bersyukur ketika di situ meninggal, ada kebetulan tidak kebetulan Sinode Bolon ya, GKPS seluruh Indonesia. Selesai hari Selasa, datang ke rumah, Evorus bilang, tolong ini diurus baik-baik. Jadi ada yang pasang tenda, ada yang nyumbang aqua, ada yang nyumbang musik, ada yang nyumbang peti, saya nggak tahu Pak. Tapi saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena saya percaya takut akan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya tempat saya mengadu. Karena saya mengandal Tuhan, bukan mengandal kekuatan saya. Kalau saya mengandal kekuatan saya sudah nggak bisa, sudah rapuh saya. Mungkin saya sudah bisa stres. Tapi saya tetap setia karena Tuhan memberikan suatu kepercayaan kepada saya sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Dan hari ini anak saya sudah menikah ya, dapat jodoh, dapat bekerja, sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Di Roma Puji lagi. Tuhan. Doa saya yang didoakan Roma waktu saya SMA, kamu akan ke Vatikan. Ternyata sekian puluh tahun jawaban itu Tuhan kasih saya ke Roma dan ke Vatikan. Jadi saya sudah ke Vatikan, saya sudah ke museumnya. Jadi terpujilah nama Tuhan, itulah kesaksian. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Amin. Oke, terima kasih. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Iya. Bukan hanya mengandalkan manusia itu terkutuk. Firman Tuhan bilang terkutuklah. Jadi maulah kalau kita mau diproses Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Ini saya bisa sampai sekarang begini, sudah opung-opung, masih bisa Bapak Ibu Saudara lihat. Ya kalau nangis itu kan nangis sukacita ya. Amin. Ya. Bukan nangis karena cengeng, tidak ya. Itu demikianlah kesaksian saya. Kiranya kesaksian saya ini menjadi kekuatan, menjadi berkat untuk yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bu Heti, pertanyaan saya terakhir. Dari keluarga besar Ibu Heti, ada gak salah satu mungkin adik kah, saudara kah, atau ipar yang belum kenal Tuhan Yesus? Ada nggak? Enggak. Semua kami takut akan Tuhan. Semuanya tidak ada yang karena mama saya sampai yang apakah yang apa jadi mualaf kah, mungkin tadinya Kristen terus jadi mualaf, atau mungkin yang belum kenal bahkan menolak Tuhan. Ada nggak dari satu keluarga besar? Tidak. Wow. Bahkan mama saya menyelamatkan seorang asisten rumah tangga jadi percaya Kristus. Puji Tuhan. Oke. Ya. Oke, saya buka teman-teman, ada yang mau bertanya? Halo. Apa tidur semua kah? Pada ini kali bertanya soalnya kenal. Mana? Enggak ada yang kenal lah. Ini Pak Karel enggak kenal. Pak Bambang enggak kenal. Ayo berbagi, berbagi. Ya, salam. Salam. Silakan. Siapa nih? Ya, kalau dari Firdaus, kalau dari saya saya tidak bertanya lebih dalam, tapi dari apa yang diberikan oleh Bu Heti, itu sangat memberkati saya sendiri, bahkan banyak hal yang saya petik dari apa yang disaksikan. Yang terutama adalah bahwa apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, bahkan mengharuskan selalu itu kita andalkan itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam setiap kehidupan kita dan permasalahan yang kita alami, bahkan hidup yang kita jalani sehari-hari, itu kita selalu membutuhkan Tuhan itu sendiri. Ya, thank you Bu Heti. Kiranya Tuhan terus memakai Bu Heti
untuk mencari berkat bagi orang lain juga. Ya, Sam. Sam juga pernah bersama-sama dengan saya, jadi Sam tahu. Ya, Pak. Oke. Oke. Lainnya ada yang mau bertanya atau apa? Boleh buka mikrofonnya. Pak Andre. Ya. Halo, Pak Andre. Ya, go ahead. Oh ya, beberapa hari ini belakangan ini kita punya testimoni itu wanita-wanita yang hebat ya. Iya, betul. Wanita perkasa. Kemarin tuh ada ibu dari Iya. ya, semua wanita-wanita yang kuat ya. Betul. Saya mungkin bisa katakan bahwa wanita-wanita yang kuat ini sama dengan Deborah ya. Deborah, betul. Ini semangat pada barat. Nabiah. Ya, Nabiah aja. Nabiah. Terima kasih Ibu Hetty Simanjuntak ya yang sudah. Oh, sorry. Ini farmnya Simanjuntak, farmnya Ibu apa farmnya Bapak, Pak? Pam saya, pam suami Ambarita. Ambarita. Ambarita? Iya. Ambarita. Oh. Itu saudaranya Ibu Teti Simanjuntak kah? Yang dari Serang. Iya, enggak saudara tapi kenal. Hamba Tuhan kenal. itu ya di Serang ya. Ya, oke. Saya hanya mau usul aja Pak Andre. Oke, silakan. Ini kan seri pertama testimoninya Ibu Hetty ya. Iya. Ini bukan mengenai keluarga. Mungkin ke depannya Ibu Hetty bisa sharingkan juga bagaimana dalam pelayanan. Ya, sesi kedua. Ya. Sesi kedua. Sesi kedua. Bermisi ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Yes. Ya. Supaya apa? Kalau masalah keluarga katakanlah bukan apa ya, kita semua pernah alami hal bagaimana keluarga, bagaimana ada orang yang kita kasih meninggal dan sebagainya. Tapi justru bagaimana kita bisa dikuatkan ya dengan testimoninya Ibu Hetty dalam melayani Tuhan. Ya. Saya kira itu aja Pak Andre. Ya. Terima kasih Pak Karel. Terima kasih Ibu Hetty. Very good. Ya. Bagus, ide yang bagus. Nanti sesi kedua kita akan tanya Bu Hetty. Kira-kira hari apa dia bersedia? Hari apa? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih satu lagi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Ini ada konsultasi kesehatan kah? Pak Saud? Oh, enggak ada ya. Berarti hari ini enggak ada konsultasi kesehatan. Oke, enggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Ada Pak Elvis itu dari Padang. Coba aja Pak. Selamat siang Padang. Ada God bless itu siapa ya? God bless. Oh, udah keluar ya. Ada God bless ini. Salam God bless. Boleh perkenalkan dirinya. Halo. Shalom. Dia enggak mau dengar. Dia monitor katanya. Enggak monitor ya. Siapa itu God bless? Temannya Pak Karel kah? Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Bukan ya? Oh ya. Ya, oke. Enggak apa-apa. Ada Pak Elvis, ada yang mau disampaikan? Pak Elvis, ayolah. Dibuka mic-nya. Ada nih. Shalom Pak, shalom Bapak Ibu. Shalom Pak Elvis. Terima kasih Bu Hetty untuk kesaksiannya sangat. Sama-sama Pak Elvis. Kisahnya menyedihkan, tapi ada penguatan, ada hal-hal yang luar biasa Tuhan lakukan ya dalam kehidupan Ibu Hetty. Dan jadi buka apa kameranya Pak Elvis? Oh iya. Sorry. Saya masukkan ke YouTube, nggak ada gambarnya, nggak bagus nanti YouTube-nya. Di recording ya? Iya, saya masukkan ke YouTube. Oke. Belum ada gambarnya? Masih loading nih. Oh, jaringannya jelek kah? Mungkin jaringannya. Bentar. Sudah. Udah. Oh, hilang lagi. Oh, itu apa? Virtual background ya?
Udah, Pak? Ini background saja nih. Oke. Background. Ya, oke. Sudah dapat. Ya. Oke. Ya. Silakan. Jadi saya mau tanyakan nih Bu Eti, di dalam proses apa yang dialami Bu Eti, hal apa yang paling mengecewakan di antara perjalanan hidup Bu Eti? Pasti ada yang mengecewakan, tapi Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib bisa menghibur Bu Eti atau memberikan kekuatan buat Bu Eti. Ya. Mungkin di antara keluarga kah atau orang-orang yang kita kasih, biasanya kan terjadi begitu. Saat kita butuh-butuhnya perhatian dan apa, bukan dari orang lain yang buat kita down, tetapi sekitar kita. Ya, very good. Pertanyaan yang bagus. Silakan, Bu. Kecewa itu bukan dari keluarga. Justru dari satu-satu pelayanan komunitas. Bukan gereja ya, bukan. Orang dalam juga ya. Itu. Kalau di dalam perjalanan saya gitu ya, perjalanan saya sudah menjadi pendeta ke daerah-daerah fine-fine aja, tapi semenjak COVID ini ya kita ada link. Nah, disitulah hantaman itu semakin banyak. Nah, jadi kalau saya bilang itu ya semakin kita dipatri aja. Gitu. Ya, kalau secara dibilang manusia ya kecewa, ya kita kecewa, tapi kita nggak boleh juga berlarut-larut kecewa kan begitu. Tapi yang selama perjalanan hidup rumah tangga saya tidak pernah satupun orang yang membuat saya menangis. Karena mereka tahu penderitaan saya seperti apa. Perjalanan hidup saya. Dan kembali lagi, karena kita lurus saja kan gitu. Karena saya prinsip orang, karena gaya saya kan dari dulu udah begini. Single parent gitu, udah gaya kan, karena saya juga ada basic kecantikan gitu ya. Jadi orang juga, jadi kalau kita positif, mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan pagari kita. Gak terjadi apa-apa. Kalau ada pun kita pengen pengen menyimpang ke kiri gitu, pengen ini, digoda sana goda sini, tapi ada Tuhan mengingatkan, jangan anakku. Itu peka. Tapi justru semakin adanya link ini, nah di situ yang saya rasakan. Amin. Ketika suami udah nggak ada, anak-anak sudah mandiri gitu, itu. Makanya jamu jaga mulut. Jamu jaga mulut. Jamu jati kendi. Ya, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Salam, sopan, santun, gimana tadi pagi? Salam, sapa, senyum. Salam, sapa, senyum, sawer. Sawer. Boleh, nanti kalau di sawer boleh. Makasih Bu Eti. Jadi tidak ada ya, hampir perfect ya. Di mana? Ya. Very good. Kalau sekarang gini, analogikanya aja ya. Kalau saya mungkin banyak tekanan, nggak bisa saya bertahan sampai kayak gini. Kenapa? Kalau kita mendapatkan teguran pahit begini, otomatis imun kita menurun, Pak Elvis. Ya kan menurun ya, pikiran dipikirin, akhirnya makan nggak mau, akhirnya penyakit yang datang. Anak kita kemana Pak Elvis? Tapi puji Tuhan keluarga sangat memang peduli. Amin. Peduli, merangkul. Dan saya juga merangkul mereka gitu loh. Nah, jadi yang salah datang satu itu pembuktian ya Bu ya, bahwa Alkitab mengatakan perempuan itu adalah penolong ya. Yes. Berarti kuat yes. ya. Penolong Ya. lebih kuat. Dia lebih kuat. Nah. Penolong itu berarti ada indikasi kekuatannya melebihi dari yang ditolong. Betul. Iya. Setuju Amsal 31 ayat 14. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Eti, terima kasih Pak Andre. Oke, terima kasih. Ya. Oke, tadi saya lupa saya kasih tahu. Saya terdengar tadi waktu pertama kali Bu Eti, tak kenal maka tak sayang. Benar kan? Tadi bicara gitu kan? Iya. Tapi Alkitab nggak bilang begitu loh.
Alkitab nggak bilang tak kenal maka tak sayang. Baca Hosea 4 ayat 6. Ayo buka. Satu-satu Hosea buka. 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Tak kenal maka apa? Hosea. Siapa yang dapat Hosea? Ayo. Hosea berapa? Hosea 4 ayat 6. Itu Hosea perjanjian 4 baru. ayat 6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kalau tidak mengenal binasa. Bukan tak kenal maka tak sayang. No, itu orang dunia. Kita orang anak Tuhan loh. Kita adalah Amin. ambasador kerajaan Allah. Kita punya kingdom mentality. Kita harus tak kenal maka binasa. Hosea ayat 4 ayat 6. Orang dunia memang tak kenal maka tak sayang. No. Kita tak kenal binasa. Hati-hati itu. Oke. Makasih Bu Eti atas sharing kesaksiannya. Memberkati kita. Menguatkan kita. Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Pasti kita dimampukan. Karena kita punya Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, omong kosong. Kalau kita tidak punya komunitas yang benar, omong kosong kita bisa melaksanakan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu nggak masuk akal. Perintah Tuhan masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Gimana? Suruh mengampuni yang memfitnah kita. Orang yang bersalah 7 kali sehari kita harus ampuni. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak fair tuh. Yang fair mana? Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Itu baru fair. Tapi kita anak Tuhan nggak begitu. Kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Mampu nggak kita melakukan yang nggak masuk akal? Kalau kita tidak dewasa rohani, omong kosong kita. Kita perlu dewasa rohani. Dengan apa? Dengan diproses. Seperti Bu Heti tadi. Diproses oleh Tuhan. Sejak SMA, suruh ngepel gereja, suruh ngiring anak-anak pergi ke kapel. Ya, ya itu cara Tuhan proses sedikit demi itu proses. Ya, supaya kita nggak kaget. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Karel. Lanjut Pak Karel. Nanti saya terlalu banyak ngomong. Ya, oke. Terima kasih masih bersama kami semua sampai saat ini. Salam kenal Pak Elvis. Ya, masih Salam ada kenal Pak Karelio. ya, Mama Ina dari Kupang, Ibu Yuliana dari Jakarta, Ibu Rostin dari Surabaya, Ibu Sri dari Pati. God bless ini siapa ya? Pak Fere, kemudian Pak Bambang. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk pertemuan kita siang hari ini. Saya kira semua sudah dapat undangan.